Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 24 Desember 2022. Hari ini malam Natal. Selamat menikmati malam Natal, baik untuk keluarga maupun di gereja masing-masing. Firman Tuhan terambil di dalam Matius 1 ayat 17 dengan tema berkatnya turun-temurun. Berkatnya turun-temurun. Matius 1:17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai kepada pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat rangkaian berkat-berkat Allah yang Allah akan curahkan kepada kami turun-temurun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memahami hari ini adalah malam Natal, dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, perencanaan tentang Kristus yang direncanakan oleh Allah Bapa akan terlahir dan tercatat dengan sangat luar biasa dalam Injil Matius pasal 1 ayat 17. Dan kalau kita baca dari ayat pertama sampai kepada ayat 17, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, dan seterusnya. Dicatat sedemikian lengkap silsilah daripada keluarga keturunan yang pada akhirnya sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. 14 keturunan, 14 keturunan, dan 14 keturunan. Kita tentu tidak akan mengatakan bahwa angka 14 menjadi angka ajaib tertentu. Semua angka adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Allah sudah merencanakan sesuatu yang baik, itu tidak hanya terjadi kepada hidup sahabat seperjalanan, namun terjadi juga kepada keturunan-keturunan daripada setiap kita masing-masing. Berkatnya turun-temurun. Sahabat seperjalanan, kalau kita memahami dalam cerita perfilman, dalam silat, dalam komik, dalam kopingho di zaman terdahulu, kita ada mengenal yang namanya itu adalah dendam 7 turunan. Sangat menarik. Yang dikenal adalah dendam 7 turunan. Bukan lagi berbicara tentang berkat tidak hanya 7 turunan, 14 keturunan sampai kepada akhir zaman. Berkat Allah itu akan hadir dalam kehidupan sahabat seperjalanan. Buat sahabat seperjalanan, buat cucu, buat anak, buat cicit, anak dari cicit, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana caranya supaya berkat itu hadir di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, selain kita melihat bahwa berkat yang terutama adalah keselamatan di dalam Kristus yang sudah lahir, mati, bangkit untuk kita semua. Dalam Mazmur dikatakan ada berkat Allah yang tercurah dari Gunung Hermon ke Gunung Sion. Apa syaratnya? Yaitu kalau kita hidup di dalam kerukunan. Di dalam relasi manusia adalah hidup dalam kerukunan. Di dalam relasi kita dengan Tuhan adalah hidup dalam kekudusan dan juga di dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kekudusan dan dalam kebenaran, dia dengan lebih mudah bagaimana melaksanakan hidup di dalam kerukunan. Maka berkat yang paling utama adalah bagaimana keluarga kita dan relasi kita dengan orang-orang terdekat, bahkan relasi dalam dunia ini, itu hidup dalam kerukunan. Tatkala sesuatu itu tidak berjalan secara rukun, yang terjadi adalah berbagai dosa akan terjadi. 10 hukum Tuhan itu akan dilanggar tatkala orang hidup tidak rukun. Karena kata terbalik daripada rukun adalah tidak rukun. Di dalam tidak rukun ada kebencian, ada kemarahan, ada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jahat yang terkandung di dalamnya. Karena tidak rukun, orang bisa berdusta, orang bisa berbohong, orang bisa berzina, orang bisa mencuri, orang bisa mengucapkan saksi dusta, dan semuanya disebabkan oleh apa?
disebabkan oleh hukum yang lebih awal. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah akan hari Sabat. Semua hubungannya dengan Allah. Tatkala seseorang, tatkala hubungannya dekat dengan Allah, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara turun-temurun kepada setiap sahabat seperjalanan. Berkat yang tidak pernah terhenti kepada 7 turunan saja, namun sampai kepada akhir zaman turun-temurun. Dan kita akan menjadi bagian daripada pohon keluarga yang dicatat di tempat paling atas untuk semua keturunan setiap sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan, dalam suasana malam Natal seperti ini, apa yang kita perjuangkan? Banyak yang kemudian melakukan liburan keluarga ke luar negeri, keluar pulau, ke Bali, ke Lombok, ke berbagai tempat. Namun ada perjuangan yang perlu kita lakukan. Jangan sampai berkat turun-temurun yang Allah sediakan kemudian kita lupakan dan kita tidak perjuangkan. Waktu untuk liburan adalah sesuatu yang akan merekatkan hubungan keluarga. Namun waktu liburan jangan menjadi utama. Setelah liburan pulang kemudian terjadi keributan lagi. Yang diperjuangkan adalah kita bisa menangkap di dalam malam Natal ini berkat turun-temurun yang Allah sediakan kepada setiap sahabat seperjalanan, yaitu hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan, bertanggung jawab di hadapan Allah. Kebenaran dan kekudusan akan membawa kepada kerukunan. Karena orang yang hidup benar, dia akan mudah mengampuni. Orang yang hidup kudus, dia tidak akan menyimpang. Dia tidak akan melakukan hal-hal perselingkuhan, ketidaksetiaan, perbuatan-perbuatan buruk. Sehingga dasar daripada sebuah kehidupan yang ingin menjadikan berkat adalah hidup dalam kebenaran dan kerukunan. Orang hidup benar akan rajin, akan tanggung jawab, akan setia. Orang yang hidup kudus, dia tidak akan mengkhianati Allah dan tentunya tidak akan mengkhianati relasi-relasi manusia yang sudah terbangun. Persahabatan antar individu. Bagi anak muda yang sedang menjalin pasangan, kemudian yang sudah berumah tangga, di dalam bekerja kita akan menjadi pribadi yang adil. Menjadi pimpinan, menjadi bos, kita akan membawa kebenaran Allah di dalam pekerjaan kita. Dalam dunia pendidikan, kita tidak akan memperkosa pendidikan untuk kepentingan pribadi, memperalat pendidikan untuk kepentingan pribadi. Menjadi pejabat tidak akan memakai untuk kepentingan pribadi. Semuanya kita akan kembalikan kepada Allah. Sahabat seperjalanan, saya mendoakan dan tentunya itu adalah harapan daripada Allah, bahwa ada berkat yang Tuhan curahkan turun-temurun. Selain keselamatan di dalam Kristus, adalah kehidupan yang berbahagia di dalam dunia ini. Salah satu unsur yang menimbulkan kebahagiaan adalah hidup di dalam kerukunan. Dan faktor yang membuat seseorang bisa hidup rukun tatkala dia hidup benar, hidup kudus di hadapan Allah. Mari sahabat seperjalanan, berikan waktu tatkala kumpul dengan keluarga untuk berdoa bersama-sama. Dan kalau perlu, layanan audio sahabat seperjalanan ini diperkenalkan kembali dan bisa dilihat di YouTube Radio Maestro. Kalau tidak bisa mengikutinya, di sana sudah ada seluruhnya terekam dan bisa didengarkan ulang. Sahabat seperjalanan yang terkasih, selamat suasana Natal, selamat menerima berkat yang Tuhan curahkan turun-temurun kepada sahabat seperjalanan, keluarga berketurunan-keturunan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat berkat turun-temurun yang Allah sediakan kepada kami, agar kami hidup dalam kerukunan dengan cara hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat menikmati suasana Natal dan selamat merayakan Natal pada esok hari. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.